Jadi sebenarnya saya itu sekolahnya dulu sarjananya hukum, sempat jualan rujak juga Mbak. Jadi payakumbuh ini memang kita bawa bahan-bahan bakunya itu langsung dari Sumatera Barat. Enak loh. Enak, cocok. Enak bener lagi. Pria sukses di balik restoran ternama, yakni Bakso Aci Akang dan Payakumbuh, kini semakin naik daun dan memiliki gagasan ide yang istimewa dan cendekia. Tekad dan ide cemerlangnya menjadikan beliau sosok inspiratif yang mempesona. Kini hadir di Hidden Masters, CEO Akang Group, Redinal Rizky. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya, Ardina Glenda. Please welcome Mas Redinal Rizky. Oke, halo Mas Redinal Rizky. Halo Mbak Glenda. Mas Dinal panggilannya ya? Mas Dinal aja. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Boleh main ke Payakumbuh ya? Iya. Terima kasih banyak. Akhirnya ya datang. Iya, oke, sebelum kita cerita mengenai Payakumbuh, kenalin dulu dong Mas Dinal ini siapa dan lagi ngapain aja nih belakangan ini? Oke, jadi saya Redinal. Jadi sekarang tuh saya jadi CEO dari Akang Group gitu. Jadi Akang Group ini perusahaan F&B. Jadi bergerak di bidang industri F&B, kemudian membawahi beberapa brand F&B di bawahnya. Oke, Gitu. ada apa aja tuh brandnya Mas? Jadi brand pertama kita itu ada namanya Bakso Aci Akang. Wah, viral nih. Ya, ada Bakso Oke. Aci Akang. Terus yang kedua kita ada namanya Aci Huy. Jadi itu kayak snack aci juga. Kemudian yang ketiga itu kita ada Kopi Rumah Pohon. Kemudian kita juga ada Padang Payakumbuh. Oh, banyak. Dan ini brandnya viral-viral semua ya. Jadi ini cabang keberapa nih Payakumbuh Mas Dinal? Kalau yang di Kemang ini itu cabang ke-8. Cabang ke-8, terus cabang yang kita baru opening itu cabang ke-9 itu di Menteng. Dan insya Allah besok tuh kita mau buka cabang yang di Bandung yang ke-10. Wah, luar biasa. Sukses sebagai pengusaha F&B, boleh cerita nggak sih awal pendidikannya Mas Dinal nih apa? Ya, jadi sebenarnya saya itu sekolahnya dulu sarjana hukum. Oh, hukum? Ya. Kok bisa jadi ke F&B? Ini menarik ceritanya Ya, nih. jadi hukum waktu sekolah di Bandung, di Parahyangan. Terus di sana pun gimana ya, waktu kuliah tuh ada passionate lah untuk di bidang F&B. Nah, setelah lulus kuliah itu saya coba kerja di multinational company juga. Jadi ada perusahaan Malaysia, Indonesia. Jadi pada saat itu saya ngebantu perusahaan Malaysia masuk ke Indonesia, terus dari Indonesia masuk ke Malaysia. Nah, kebetulan pada saat itu secara kliennya kebanyakannya F&B gitu. Jadi awalnya jadi konsultan. Kebanyakan perusahaan F&B. Jadi semakin membakar semangat Mas Dinal passionnya mengenai bisnis F&B. Akhirnya beneran terjun ke F&B, gimana ceritanya Mas? Nah, waktu kerja juga pada situ saya dapat scholarship untuk sekolah bisnis S2 di Malaysia. Nah, tambah lagi tuh di situ saya ngerasa bahwa oh iya passionate saya kayaknya di bidang bisnis gitu. Nah, jadi startnya itu di tahun 2019, waktu itu Dandi teman saya ngajak saya untuk join masuk ke Bakso Aci Akang untuk nge-handle secara manajemennya gitu. 2019 join langsung ke Bakso Aci Akang. Betul, ini konsultannya udah dilepas atau masih dua kaki nih? Pada saat saya masuk udah dilepas. Jadi benar-benar saya profesional masuk di CEO lah di Bakso Aci Akang pada saat itu. Oh, langsung jadi CEO ya? Wow, luar biasa memang. Nah, jadi konsultan. Kita ngomongin jadi konsultan, banyak yang bilang pekerjaan yang lumayan menjanjikan. Kan Mas Dinal? Akhirnya berani melepas itu semua dan langsung banting setir. Apa yang meyakinkan Mas Dinal? Ya, jadi pada saat itu kan sebenarnya jadi bisnis konsultan itu menarik lah. Saya ketemu banyak orang, terus ngobrol-ngobrol, dengar mereka sharing apa sih masalah apa segala macam gitu. Cuman karena mungkin ada kedekatan saya sama Dandi juga, kemudian dari sisi brand tuh sudah makin besar, saya lihat. Jadi saya pikir saya harus fokus nih untuk bantuin Dandi khusus hanya untuk di Bakso Aci Akang ini gitu. Pada akhirnya kita menjadi grup lah si Akang Group. Ada keyakinan sendiri ya dengan betul. Akang Group ini. Ya. Oke, pada saat itu masih pegangnya baru Bakso Aci Akang. Masih Bakso Aci Akang sama ada beberapa lah, tapi ya nggak terlalu besar juga. Oke, perkembangannya gimana nih sebelum dan sesudah Mas Dinal masuk di Akang Group? Ya alhamdulillah dari tahun 2019 itu sampai sekarang kita udah punya sekitar 150 karyawan di HO. Itu belum termasuk di outlet. Kalau outlet mungkin kita ada sekitar 1000-an lah total gitu. Jadi kebetulan ya saya juga disupport juga sama teman-teman di manajemen yang cukup baik juga sehingga akhirnya si Akang Group ini makin berkembang lah dari tahun ke tahun. Oke, jadi dari awalnya Bakso Aci Akang. Ya, Bakso Aci Akang, terus ada Aci Huy, ada Kopi Rumah Pohon, terus kita juga sempat bikin brand itu ada namanya Iga Kokojo. Terus yang terakhir itu ada juga Rumah Makan Padang Payakumbuh. Rumah Padang Payakumbuh yang ini yang di cabang di Kemang. Betul, ini di Kemang. Ini kalau nggak salah yang meresmikan
Pak Prabowo. Iya, betul. Nah, ini strategi yang sangat-sangat menarik dan berani ya, sebenarnya dari Akang Group. Kok politisi dan pejabat pemerintah ini sampai mau diundang sama Akang Group buat meresmikan outlet makanan loh? Iya, jadi sebenarnya filosofi kita lah di Akang Group ini, kita coba menciptakan suatu brand itu dari semua aspek. Kita coba libatin semua stakeholders, jadi di pemerintah, kemudian dari swasta juga, kemudian dari teman-teman karyawan juga gitu. Nah, dari situ pun kita punya khas juga. Setiap kita bikin brand itu, kita coba buat suatu marketing activity yang memang luar biasa lah, dalam artian marketing yang memang tidak biasa orang lakuin gitu. Nah, pada akhirnya kita cobalah activity itu kita selalu undang pejabat-pejabat gitu. Nah, alhamdulillah secara networking yang Mas Arief punya, shareholders kita punya juga, alhamdulillah mereka mau datang juga untuk resmiin si rumah makan Payakumbuh ini. Gitu. Oke, di Payakumbuh ini berarti kita tahu ada Mas Arief Muhammad ya? Betul, betul. Oke, sebagai salah satu partner marketing juga? Sebagai partner bisnis ya, shareholder? Betul, sekarang partner bisnis dan shareholders juga. Oke, Payakumbuh gitu. Berdiri tahun berapa nih, Mas Dinal? Payakumbuh ini berdiri tahun 2022 bulan Agustus. Agustus, berarti baru 1 tahun lebih? Baru 1 tahun. Betul. Baru 1 tahun lebih dan cabangnya udah mau 10 nih? 10, ya. Wah, luar biasa. Nah, di depan kita nih udah ada nih kayaknya ya. Oh iya, benar. Boleh dijelasin mungkin nih menunya ada apa aja nih Mas Dinal nih? Nah, di sini tuh ada dendeng, terus ada kuah gulai, ada singkong juga. Gitu. Mau coba Mbak? Belum coba ya? Belum coba. Nah, coba ya? Ini nih ya. Baru pertama kali nih di Masters jadinya kayak mukbang ya. Kita mau coba dulu nih, sahabat Wirasat. Enak apa sih? Ini kita coba dulu nih Mas Dinal ya. Yang viral. Enak banget nih pasti kayaknya ya. Oke. Enak loh. Enak, cocok. Enak bener lagi. Enak banget Mas Dinal. Wah, bahaya nih. Bisa jadi kalau saya restorannya di sini mulu, syutingnya di Payakumbuh, jadinya mukbang ya Hidden Masters ya. Wow, enak nih beneran lagi. Oke, Mas Dinal. Banyak banget nih menu-menu dari Payakumbuh nih yang viral ya. Ya. Apa yang menyebabkan semua viral itu? Sebenarnya waktu kita bikin brand itu memang kita bikin business plan yang coba lebih matang lah. Jadi kita nggak hanya ngejar viralnya, tapi kita coba bikin dari si fundamentalnya kuat juga. Contohnya misalkan, apa sih khasnya Payakumbuh dengan brand lain, Padang lain gitu. Karena banyak juga teman-teman brand yang udah legend, yang udah senior, yang udah lebih lama dibanding kita gitu. Nah jadi Payakumbuh ini memang kita bawa bahan-bahan bakunya itu langsung dari Sumatera Barat. Itu salah satu otentiknya si Payakumbuh. Misalkan kayak berasnya, kemudian ada cabenya, terus ada juga santannya, kita langsung bawa dari sana. Nah, terus selain itu pun kita balut secara marketingnya yang lebih menarik juga supaya bisa attract customer datang ke restoran kita. Nah, ini menarik karena masakan Padang tuh kan biasanya sudah banyak fansnya masing-masing ya, betul. Dari tiap franchise. Apa yang membuat Payakumbuh itu bisa tumbuh secepat itu dibandingkan restoran-restoran lain yang mungkin chain-nya udah lebih lama berdirinya? Ya. Jadi tadi coba kita tuh selalu coba mengkomunikasikan value yang kita punya ke customer itu apa sih pembedanya. Tadi saya bilang, kita punya bahan baku itu langsung dari Sumatera Barat. Kayak cabai, kemudian ada santan, dan yang paling penting itu kita pembedanya mungkin di berasnya. Jadi beras kita itu karakternya dia semi perak. Nah, semi perak ini memang di Sumatera Barat itu lebih banyak yang semi perak. Kan kalau di Pulau Jawa itu kebanyakan pulen kan, karena mungkin sudah menyesuaikan dengan lidah customer ataupun orang-orang di Pulau Jawa. Nah, kita coba bawa sisi otentik dari Sumatera Barat masuk ke Payakumbuh dengan memperkenalkan si beras ataupun bahan-bahan yang langsung kita bawa dari Sumatera Barat. Oke, dan sejauh ini itu strategi yang berhasil ya? Betul, alhamdulillah ya diterima secara sama customer. Kita pada awalnya sempat khawatir juga kira-kira brand kita diterima nggak ya di masyarakat itu atau di customers, karena ya tadi beras yang paling mencolok sebenarnya. Beras itu nggak pulen tapi semi perak. Tapi alhamdulillah ya tadi secara customer mereka bisa nerima lah si beras yang kita sajiin gitu. Oke, apa aja sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan Akang Group untuk buka mungkin brand-brand baru? Kalau bakso aci Akang kan mungkin dari Jawa Barat gitu ya. Kalau Payakumbuh kan dari Padang gitu. Apa nih pertimbangannya? Ya sebenarnya tadi Akang Group ini punya visi misi untuk menciptakan brand itu untuk produk yang Nusantara lah gitu. Karena kan kenapa bakso aci? Karena kebetulan saya kemudian ada Dandi pun itu dia dari Bandung, Sunda. Terus kenapa Padang itu ada Mas Arief? Karena Mas Arief itu dari Sumatera Barat, dari Payakumbuh gitu. Nah itu sih sebenarnya kita coba Akang Group ini ingin memperkenalkan produk-produk ataupun makanan yang memang
dari Nusantara gitu. Oke, menariknya karena kayaknya di setiap brand yang dipegang oleh Akang Group itu punya bisnis partnernya masing-masing. Betul, betul. Nah, pertimbangannya apa nih? Karena aku lihat banyak banget bisnis partnernya yang influencer atau mungkin orang-orang yang mungkin dikenal gitu di masyarakat. Oke, jadi nggak bisa kita pungkiri memang influencer atau public figure itu bisa ngebantu suatu brand bisa boost si brandnya supaya lebih cepat dikenal sama masyarakat gitu. Jadi memang kita coba libatkan dalam membuat suatu brand itu mereka masuk ke dalam perusahaan, tidak hanya menjadi brand ambassador, tapi masuk juga sebagai shareholder supaya apa? Supaya mereka ini punya sense of belonging terhadap si brandnya gitu. Oke, sebagai CEO dari Akang Group, apa aja sih tantangannya Mas Dinal? Oke, jadi challenge mungkin yang pertama itu adalah saya coba memanage ekspektasi shareholders. Itu karena kan saya mau nggak mau di hire secara profesional untuk coba menghandle si Akang Group itu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, brand ataupun industri yang kita punya itu kita anggap adalah bisnis yang coba bisa mengelola orang, people. Jadi bukan hanya brand ataupun produk, tapi gimana caranya kita bisa memanage orang-orang ini gitu. Karena mereka yang sebagai ujung tombak kita bisa bisa memperkenalkan si produk kita lah. Jadi mereka yang serve, karena kan untuk industri makanan itu service itu penting. Tidak hanya produk, tapi service salah satu yang paling penting juga untuk bisa kita provide ke customer gitu. Oke, kalau kita ngomongin revenue, boleh nih Mas ya? Ya boleh, boleh. Oke, ngomongin revenue perusahaan nih menarik nih. Mungkin Sahabat Merasi juga pengen tahu revenue dari mungkin Payakumbuh sendiri tuh bagaimana sih? Ya, jadi memang karena Payakumbuh ini suatu brand dengan kategori produk makanan yang comfort food lah, yang setiap hari orang bisa makan. Jadi memang kita punya beberapa target revenue setiap tahunnya gitu. Nah, memang di tahun 2023 ini dengan 10 outlet, kita punya target revenue itu di 105 miliar untuk tahun 2023 gitu. Nah, itu terus akan bertambah sesuai dengan target yang kita sepakati dari tahun ke tahun. Oke. Sejauh ini udah hampir full year nih tutup. Udah tercapai belum? Insya Allah tercapai. Oke. Di Desember tercapai. Luar biasa. Dan ini baru dari Payakumbuh ya, belum dari brand-brand lain. Bisa ditotalin sendiri tuh berapa ya. Oke. Berat nggak sih memikul tanggung jawab sebagai CEO, Mas Dinal? Sebenarnya berat nggak berat sih, cuman saya tuh ngejalanin sebagai CEO itu selalu selalu dengan hati yang tenang, terus pikiran yang positif. Jadi saya selalu berpikir bahwa kalau saya ngelakuinnya itu dengan ikhlas, terus dengan positif, saya nggak pernah takut dengan hasilnya. Yang penting prosesnya itu yang saya laluin itu baik. Itu sih yang selalu saya pegang. Jadi misalkan kalau bisa ada ups, ada down, output itu ada negatif, ada positif. Tapi selama saya ngelakuinnya positif, baik, hasilnya nanti misalkan amit-amit ada negatif, itu hal yang biasa menurut saya dan hanya perlu kita evaluasi aja gitu. Mas Dina sebagai seorang CEO, sibuk nggak sih? Cukup sibuk. Cukup sibuk? Cukup sibuk. Tapi masih ada waktu luang buat diri sendiri atau keluarga? Saya coba memberikan waktu itu sih sebenarnya. Karena kan saya kebetulan tinggalnya di Bandung kan. Jadi dari Senin sampai ke Jumat saya di Tangerang, di Karawaci, terus tiap weekend Jumat sore atau Jumat malam saya pulang ke Bandung. Yaitu salah satu bentuk bentuk tanggung jawab saya, terus rasa kangen sama keluarga di Bandung juga gitu. Jadi mau nggak mau saya coba memanage waktunya antara pekerjaan dengan keluarga. Oke, kalau buat me time nih, preference hobinya Mas Dinal ngapain? Kalau saya sekarang itu mungkin lebih banyaknya rebahan, terus seperti kaum-kaum pada umumnya kayak jompo ya, kaum jompo ya, rebahan, terus paling main PS. Oh, main PS. Paling nonton film itu aja sih sebenarnya. Nggak olahraga? Nggak sempet kayaknya olahraga. Oh nggak sempet, harus disempetin nih Mas Dinal ya, karena banyak makan Padang nih. Mungkin saya harus sempetin sih nanti, karena banyak makan santan kan. Nah, oke. Nah, kita ngomongin pribadi udah, bisnis udah. Nah, kita ngomongin soal investasi, nggak lengkap rasanya nih ngomongin. Mas Dinal pribadi, ada investasi? Ada. Apa nih bentuknya? Jadi gini, kan saya dari waktu kecil itu memang selalu, bukan dicekokin sih, selalu dapat obrolan atau pemikiran dari orang tua saya. Karena orang saya mungkin lebih konvensional. Jadi memang papa saya itu adalah pegawai negeri sipil lah. Ya, jadi secara pemikiran karena mungkin pegawai negeri sipil, kemudian kan konvensional. Jadi menurut mereka investasi yang paling aman itu adalah properti. Nah, pada akhirnya saat itu saya berpikir, oh ya mungkin investasi yang saya lakuin pertama itu ya harus properti. Akhirnya sekarang saya coba di properti walaupun masih kecil-kecil ataupun nggak banyak gitu. Oke. Pertama kali beli properti di umur berapa Mas Dinal? Di umur sekarang 27 kayaknya. 27. Pilihan propertinya apa pada saat itu? Rumah. Oke. Itu bentuknya apa? KPR atau langsung bayar cash keras? Soft cash.
Soft cash. Soft cash. Oke, dan sampai sekarang masih dipunyai rumahnya? Masih disewain. Oh, disewain. Jadi itu salah satu bentuk investasi juga ya. Ada rencana untuk nambah properti lain atau sudah? Ada sih. Ada. Ada rencana atau sudah tambah? Ada rencana lagi. Ada rencana. Bentuknya apa? Rumah atau investasi yang lainnya? Properti lain? Properti lain. Properti lain. Ada rencana juga nggak nih untuk diversify portonya ke investasi lain? Jadi tadi saya justru sempat bertanya sama teman-teman juga sih, banyak yang teman-teman berkecimpung di dunia bursa, kemudian ada juga yang mereka investasi di emas, di valuta asing. Jadi menurut saya hal yang menarik dan positif juga, mungkin saya akan nyoba juga di sana sih sebenarnya. Oke, Mas Dinal, boleh di-spill nggak di next plan dari Akang Group? Oke, jadi Akang Group ini memang plan-nya kebetulan di tahun ini kita akan ada lakuin annual meeting. Jadi biasanya di annual meeting ini kita coba bikin beberapa rencana di tahun 2024. Salah satunya itu kita mungkin akan membuat suatu brand baru juga. Jadi masih di kategori comfort food. Kemudian untuk si Payakumbuh memang kita akan terus menambah cabang, insya Allah di tahun ke depan sekitar 10-12 cabang baru di Jawa Timur sama di Jawa Tengah gitu. Nah kemudian kita punya roadmap juga di tahun mungkin 2007 atau 2028 rencananya kita pengen IPO juga. Wah ini dia yang ditunggu. Nanti akan listing di bursa nih ya Akang Group ini. Nanti beli berarti ya? Beli dong. Kalau prospeknya bagus pasti nih dibeli. Mas Dinal boleh bagi tips nih buat sahabat Merasid di luar sana, gimana sih caranya supaya UMKM tuh bisa yang pertama sustain, kemudian bisa menembus pasar nasional atau bahkan global? Oke, jadi memang yang pertama perlu dimiliki sama teman-teman UMKM itu adalah mental sebetulnya. Karena pada awalnya pun saya kan sarjana hukum nih. Nah tadi saya lupa cerita, saya sempat jualan rujak juga Mbak. Saya sempat jualan rujak. Itu di usia berapa tuh? Saya jualan rujak itu setelah lulus kuliah. Sempat saya jualan rujak juga. Sebelum jadi konsultan? Sebelum jadi konsultan. Kenapa rujak nih? Karena saya suka pedas. Saya suka rujak, saya suka pedas. Sesimpel itu? Iya, sesimpel itu aja. Saya pernah jualan ramen juga. Jadi, tapi memang kan itu ups and down kan. Jadi misalkan ada rugi, ada untung. Nah itu mungkin mental yang memang perlu kita punya lah. Karena teman-teman saya mungkin, Nal ngapain kamu sekolah misalkan tinggi-tinggi tapi jualan rujak. Kemudian sekarang jadi konsultan bakso aci lagi pada awalnya kan. Cuma tadi balik lagi saya punya passionate, saya punya punya cita-cita lah. Bahwa saya punya cita-cita untuk bisa maju itu di dunia F&B seperti itu. Nah tapi selain itu memang saya punya prinsip Mbak untuk ngejalanin si bisnis. Jadi yang paling penting itu adalah duit. Duit? Duit. Jadi duit itu adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Wah, luar biasa. Oke, jadi jangan salah ya mungkin sahabat Merasid luar sana, dari jualan rujak, dari jualan ramen bisa jadi CEO perusahaan nasional. Luar biasa. Satu pertanyaan terakhir Mas Dinal sebelum kita ke segmen games ya. Definisi sukses untuk Mas Redinal Rizky. Kalau menurut saya sukses itu adalah bisa bermanfaat untuk orang sekitar, tidak hanya untuk diri sendiri itu sih Mbak. Oke, kita langsung aja ke segmen games nih ya teman-teman. Oke, jadi hari ini games kita Mas Dinal adalah sebut 3 hal. Oke, aku tanya nanti Mas Dinal jawab dengan 3 jawaban. 3 hal yang dilakukan Mas Dinal saat bangun tidur. Bangun tidur biasanya ya minum air putih, terus cari sarapan, terus beres-beres kasur. Beres-beres. Oke, aman-aman jawabannya. Aman. 3 menu wajib yang harus ada di rumah makan Padang. Kalau saya ada dendeng batokok, favorit saya, terus ada paru, sama ada belut balado. Oh, oke. 3 hal yang harus dibawa di tas saat kerja. Saat kerja pulpen, yang pertama. Terus yang kedua itu adalah notes. Yang ketiga saya biasanya apa ya? Handphone. Ya di tas. Oke. Ya berikutnya ada 3 strategi cuan Mas Dinal. Strategi cuan ya? Yang pertama itu adalah kita coba riset market. Yang kedua itu adalah planning. Yang ketiga itu adalah evaluasi. Luar biasa, CEO Akang Group. Once again, Mas Dinal, terima kasih banyak udah sharing hari ini. Sahabat Merasid, jangan lupa kalau kamu suka sama video ini, di like, di share, dan di komen. Jangan lupa juga ya subscribe ke YouTube channel kita di Merasid Sekuritas. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Sahabat Merasid, kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Dadah!